Politic and social issues. News official opinion. Ya, terkait dengan tragedi Kanjuruhan Malang yang menelan kurang lebih 131 korban jiwa, ini menjadi suatu catatan buruk terhadap persepak bolaan Indonesia hari ini. Namun, tragedi Kanjuruhan Malang itu menjadi suatu puncak dari setiap persoalan persepak bolaan bangsa Indonesia. Dan kalaupun demikian, ada satu hal yang perlu secara pribadi saya apresiasi, teristimewa terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dalam mengembalikan wajah bangsa Indonesia ini di hadapan publik persepak bolaan dunia. Presiden Jokowi dalam keterangan persnya baru-baru ini menyampaikan bahwa FIFA kemudian tidak memberikan sanksi kepada bangsa Indonesia, teristimewa kepada persepak bolaan Indonesia. Melalui sambungan telepon pribadi antara Presiden FIFA Gianni Infantino pada tanggal 3 Oktober 2022 kemarin bersama dengan Presiden Indonesia Joko Widodo, kemudian melalui surat yang dikirim kepada pemerintah Indonesia, FIFA kemudian memberikan suatu ruang kepada bangsa Indonesia, teristimewa kepada persepak bolaan Indonesia untuk diperbaiki. Nah, dalam surat tersebut FIFA menyampaikan bahwa mereka bersama dengan pemerintah Indonesia akan membentuk suatu tim untuk melakukan transformasi terhadap persepak bolaan Indonesia. Ini satu upaya yang bagus dan ini menjadi suatu kesempatan yang baik untuk persepak bolaan Indonesia, teristimewa untuk para atlet, teristimewa untuk para pemain bola yang kemudian selama ini mungkin dalam benak mereka merasakan betul bahwa kalau kami dalam suatu sistem persepak bolaan yang terus-terusan seperti ini, tentu bakat dan kemampuan kami akan terus seperti ini dan tidak akan berkembang menjadi lebih baik. Ini menjadi suatu apresiasi besar dari kita sebagai warga negara kepada pemerintah yang memang begitu jeli melihat persoalan yang ada, walaupun mungkin dinilai terlambat oleh beberapa orang. Namun saya merasa bahwa pemerintah hari ini sudah bekerja secara maksimal untuk memperbaiki persepak bola Indonesia. Dalam keterangan pers tersebut juga, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia bekerja sama dengan FIFA, kemudian AFC, akan berkolaborasi untuk memperbaiki beberapa poin di bawah ini. Salah satunya itu, yang pertama itu terkait dengan membangun standar keamanan stadion. Saya secara pribadi tentu merasa bahwa di luar terkait dengan stadion ini sendiri, mungkin di daerah-daerah dengan kemajuan sepak bola yang baik, teristimewa di Jawa, Bali, Sumatera, dan lain sebagainya, stadion menjadi sesuatu yang membanggakan. Namun untuk wilayah pribadi kami di daerah Indonesia Timur, teristimewa di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan untuk standar stadion yang bisa menyediakan keamanan dan kenyamanan para supporter itu sangat minim, sangat kecil, atau sangat bahkan satu dari beberapa stadion yang bisa saya katakan ya bisa menjamin keamanan pertandingan sepak bola. Sementara untuk stadion, saya tidak bisa katakan itu sebagai stadion, itu mungkin lapangan yang hanya karena bakat dan kemampuan para pemain, orang-orang muda yang kemudian punya potensi, mereka bermain sepak bola. Namun kenyamanan dan keamanan penonton itu tidak dijamin. Itu yang kemudian bagi saya bahwa keamanan dan kenyamanan stadion tentu menjadi satu prioritas. Namun perlu juga untuk kemudian menyediakan stadion yang baik untuk persepak bola secara keseluruhan, teristimewa untuk kami wilayah-wilayah timur ini. Saya perlu sampaikan bahwa ada banyak loh orang-orang muda, para pemain-pemain sepak bola hebat yang lahir dari rahim Indonesia Timur. Hanya memang sayang saja tidak ada perhatian serius dari pemerintah terhadap sepak bola ini sendiri. Yang kedua itu terkait dengan formulasi standar protokol pengamanan. Nah, ini kan kemudian disesuaikan dengan standar FIFA. Memang benar bahwa pihak keamanan harus bekerja ekstra. Kalau memang dengan gambaran stadion sepak bola seperti di Indonesia Timur,
Saya pribadi kemudian tidak serta-merta harus menyalahkan pihak keamanan. Itu saya minta maaf secara pribadi, karena memang tidak ada jaminan keamanan dari stadion yang disediakan oleh penyelenggara pertandingan sepak bola. Di liga-liga tarkam misalnya, antar kampung dan lain sebagainya. Itu standar keamanan, itu justru pihak keamanan sangat terancam dan sangat rentan terhadap keamanan pribadi. Bagaimana mereka akan mengamankan keamanan pertandingan kalau secara pribadi mereka sendiri tidak terasa aman karena memang standar stadionnya tidak baik. Kemudian yang berikut terkait dengan FIFA, AFC dan juga pemerintah Indonesia akan melaksanakan atau melakukan sosialisasi dan diskusi. Kemudian juga ada menerima saran dan masukan dari setiap tim sepak bola dan juga para supporter. Namun dengan catatan, bukan hanya saran dan masukan. Karena kesannya kita selama ini kemudian cenderung menyalahkan pemerintah Indonesia. Sementara tim sepak bola dan juga supporter itu tidak punya komitmen bahwa mereka akan menjamin keamanan dan kenyamanan, menjamin sportivitas dalam setiap pertandingan sepak bola. Itulah hal-hal yang menurut saya yang paling penting hari ini adalah bagaimana komitmen dari setiap tim, komitmen dari para supporter tim untuk menjamin bahwa kita akan menjunjung tinggi sportivitas itu sendiri. Kalau seandainya tidak ada komitmen yang kuat dari setiap, ya dari timnya, dari supporternya, dari setiap kita yang kemudian menjadi penggemar sepak bola Indonesia, tentu jaminan terhadap keamanan setiap penyelenggaraan pertandingan sepak bola di Indonesia itu sangat kecil. Itu yang kemudian bagi saya menjadi hal yang paling serius. Selain itu juga ada beberapa hal lain terkait dengan pengaturan jadwal pertandingan yang kemudian dikondisikan supaya bisa menjamin keamanan dan kenyamanan para supporter dan juga pemain, serta akan didampingi oleh para ahli di bidangnya. Namun mohon maaf yang saya banggakan Bapak Presiden, saya perlu sampaikan, dan mungkin ini menjadi suatu persoalan paling mendasar sepak bola Indonesia, itu adalah soal mafia persepak bolaan Indonesia. Jadi memang ada beberapa hal yang hari-hari terakhir ini kemudian menjadi perhatian serius kita bersama. Dan secara pribadi saya menyaksikan bahwa bahkan untuk sebuah pertandingan di liga lokal, Liga 3 atau liga antar kampung atau memeriahkan HUT RI saja, itu masih ada upaya-upaya, masih ada mafia-mafia yang bekerja yang lebih diutamakan kepentingan pribadi mereka. Ini yang kemudian perlu diperhatikan, ini catatan untuk para pengurus persepak bola Indonesia, supaya tidak menjadikan sepak bola menjadi ladang bisnis pribadi, tapi sepak bola menjadi aset, menjadi wadah, menjadi suatu industri seperti di bangsa-bangsa Eropa yang kemudian bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi setiap anak bangsa ini yang punya bakat, yang punya potensi, yang punya keahlian, yang punya kemampuan di bidang sepak bola. Berikanlah mereka masa depan dalam sepak bola yang menjamin mereka, yang menjamin perekonomian mereka, menjamin kemajuan bakat dan kemampuan mereka. Kalau kemudian hal ini tidak bisa diperhatikan, kalau kemudian tidak bisa diperbaiki persoalan mafia sepak bola Indonesia hari ini, kemungkinan besar persoalan-persoalan yang sama seperti di Kanjuruhan atau mungkin persoalan-persoalan lain yang lebih besar tetap akan terjadi dalam tubuh persepak bola Indonesia. Salam perubahan, salam hangat dari kami para pemerhati persepak bola Indonesia. Terima kasih.